Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid yang pertama di pelajaran yang kelima, dan kita masuk ke dalam latihan yang ke-7 di halaman yang ke-30. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita akan mengulang kembali pelajaran kita yang sudah kita pelajari di pekan-pekan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jumlah. Jumlah itu apa? Kalimat. Kalimat itu ada dua jenis. Al-jumlatu naw'ani. Kalimat itu ada dua jenis. Yang pertama jumlatun ismiyatun. Yang kedua jumlatun fi'liyatun. Ya. Jadi kalimat itu ada dua jenis. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah wa hiyal jumlatu allati tabtadi'u bi ismin. Jumlah ismiyah itu adalah apa? Wa hiyal jumlatul lati tabtadi'u bi ismin. Jumlah yang diawali dengan isim. Contohnya al-baitu jamilun. Contohnya al-baitu jamilun. Al-bait adalah isim. Paham ya? Maka apabila isim ini terletak di awal kalimat, maka ini disebut jumlah ismiyah. Kenapa? Karena jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali dengan isim. Paham ya? Isim itu adalah kata yang menunjukkan kepada manusia, itu isim. Contohnya Muhammadun, Fatimatu, itu isim. Kemudian benda mati, kitabun, maktabun, ya, miftahun, itu isim. Kemudian al-hayawanat, hewan atau binatang, hisonun, himarun, itu termasuk isim. Kemudian sifat, makna, itu semua termasuk isim. Nah, maka isim ini apabila terletak di awal kalimat, maka dia disebut jumlah ismiyah. Al-baitu jamilun, rumah itu indah. Nah, kemudian jumlah ismiyah ini butuh kepada dua rukun. Fahiya tahtaju ila ruknaini. Jumlah ismiyah ini butuh kepada dua rukun. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Ya. Jadi kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Harus ada dua-duanya, mubtada dan khobar. Ada mubtada, harus ada khobar. Ya? Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang terletak di awal
kalimat. Mubtada adalah apa? Wahuwal ismu alladzi yaqa'u fi awalil jumlah. Jadi mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat, itu mubtada. Nah, kemudian jumlah ismiyah ini butuh kepada khobar. Contohnya apa itu khobar? Khobar ma yukmilu, sesuatu yang menyempurnakan makna kalimat. Khobar ini adalah isim yang menyempurnakan makna kalimat. Ya, saya ulangi kembali. Jumlah ismiyah itu butuh kepada dua rukun. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah apa? Adalah isim yang terletak di awal kalimat. Contohnya tadi al-baitu. Al-baitu ini adalah mubtada karena dia adalah isim yang terletak di awal kalimat, maka ini disebut mubtada. Paham ya? Kemudian contoh khobar, al-baitu jamilun. Nah, ini khobarnya. Khobar yang menyempurnakan makna atau arti dari kalimat ini, kalimat al-bait. Kalau al-baitu saja gak sempurna. Al-baitu, rumah itu. Orang yang diajak bicara belum paham. Harus ada khobarnya. Harus ada isim yang menyempurnakan makna al-bait. Paham ya? Al-baitu jamilun, rumah itu indah. Khobarnya ini jamil. Gitu? Ini kalimat jamil ini adalah khobarnya. Kenapa? Karena dia sebagai penyempurna makna kalimat al-bait. Paham ya? Jadi kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Ada mubtada, ada khobar. Paham? Paham enggak? Ya. Dan mubtada harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Ma'rifah itu adalah apa? Sesuatu yang sudah ditentukan. Sesuatu yang sudah dibatasi. Paham? Al-baitu, rumah itu harus ma'rifah. Di antara bentuk ma'rifah itu kemasukan alif lam. Mubtada itu harus kemasukan alif lam. Paham? Gak boleh baitun jamilun, gak boleh gini. Baitun jamilun, gak ada alif lam di sini. Maka ini salah. Paham? Mubtada itu harus kemasukan alif lam kalau dia terletak di awal kalimat. Al-baitu. Kata yang pertama ada alif lam yang disebut ma'rifah, yang kedua tidak ada alif lam disebutnya nakirah. Paham? Yang pertama mubtadanya, yang kedua khobarnya. Paham? Dan khobar harus nakirah. Nakirah itu tidak ada alif lam, tidak kemasukan alif lam dan dibacanya tanwin. Paham? Dan mubtada, lihat di sini, mubtada harus domah dibacanya. Kalau dia isim yang terletak di awal kalimat, maka dibacanya domah. Al-baitu. Paham? Al-baitu. Yang kedua, khobar juga harus dibaca domah, akan tapi dibacanya tanwin. Kenapa? Karena tidak ada alif lam. Jamilun. Paham? Al-baitu jamilun, rumah itu indah. Maka ini termasuk jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Paham? Jumlah yang
sempurna. Jadi orang yang diajak bicara sudah paham perkataan ini. Al-baitu jamilun, rumah itu indah. Paham? Kata yang pertama disebut mubtada, dan mubtada harus ma'rifah dan dibacanya dhamma. Yang kedua, kata yang kedua disebut khobar, dan khobar harus nakirah dan dibacanya harus dhammah. Paham? Al-baitu jamilun, rumah itu indah. Ini bentuk mubtadanya kemasukan alif lam. Adapun yang kemarin bentuk mubtadanya mudhof ilaih adalah isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Contohnya di sini. Baitu Muhammadin jamilun. Ini bentuk mubtadanya mudhof ilaih. Paham? Mana mubtadanya? Ini baitu. Dan dia sebagai mudhof. Dia sebagai mudhof. Mudhof ini tidak boleh tanwin dan tidak boleh kemasukan lam. Kemudian kata yang kedua Muhammadin, ini dikasrohkan. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus kasroh. Baitu Muhammadin. Paham? Ini mubtadanya baitu Muhammadin. Otomatis harus ada khobar. Mana khobarnya? Mana khobarnya di sini? Jamilun. Paham? Maka dibacanya dhammah. Nah, gini ya. Ini bentuk mubtadanya mudhof ilaih. Kalau ini bentuk mubtadanya kemasukan alif lam. Paham? Al-baitu jamilun. Kalau ini bentuk mudhof ilaih, isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Baitu Muhammadin. Baitu sebagai mudhof, ya, tidak boleh tanwin, tidak boleh kemasukan alif lam. Kemudian Muhammadin sebagai mudhof ilaih, dan mudhof ilaih harus kasroh dibacanya selalu. Selamanya mudhof ilaih itu dibaca kasroh. Baitu Muhammadin jamilun. Ini sebagai khobar, penyempurna kalimat tersebut. Kalimat baitu Muhammadin. Kenapa? Kalau kalimat baitu Muhammadin saja ini belum sempurna kalimatnya. Baitu Muhammadin, rumah Muhammad. Apa? Butuh kepada khobar. Nah, ini khobarnya jamilun. Paham? Kalau baitu Muhammadin saja kalimatnya belum sempurna. Orang yang diajak bicara belum paham. Baitu Muhammadin, rumah Muhammad itu apa? Belum paham orang yang diajak bicara. Maka dia butuh isim yang menyempurnakan kata tersebut. Kalimat tersebut. Baitu Muhammadin jamilun. Paham? Khobar ini dibaca dhammah dan dia harus nakirah tanpa ada alif lam dan dibacanya tanwin. Paham di sini? Nah. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu, silakan. Tanya atau pengen ditanya? Berikan satu contoh dulu ya. Berikan satu contoh yang bentuk mubtadanya kemasukan alif lam. Yang pertama, silakan, Pak. Nah, al-masjidu kabirun. Al-masjidu sebagai mubtadanya, kabirun sebagai khobar. Ahsanta. Nah, silakan. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu sebagai mubtadanya, maksurun sebagai khobar. Sahih, ahsanta. Barakallahu fiik. Silakan, Pak. Al-kitabu ini mubtadanya, belum sempurna, harus ada khobarnya. Dan khobar harus nakirah, dibaca tanwin. Al-kitabu kabirun, ahsanta. Sahih. Barakallahu fiik. Silakan. Al-mindilu jamilun, sahih. Al-mindilu sebagai mubtadanya, jamilun sebagai khobar. Ahsanta. Ini sudah menjadi kalimat yang
sempurna. Nah, silakan Pak, mau coba? Al-qamaru sakilun. Naam, al-qamaru Sakilun. sakilun. Naam, bulan itu berat. Ahsan. Naam, silakan. Al-akh. Al-masjidu ba'idun. Sahih. Naam, silakan. Pintu itu putih. Al-ka'batun al-babun. Al-babu. Al-babun. Al-babu. Al-babu. Hmm. Al-babu. Buka. Terbuka. Maf. Al-babu. Maf. Maaf. Tuhun. Maftuhun. Al-babu itu sebagai mubtadanya, maftuhun sebagai khobarnya. Babu maftuhun. Sahih. Pintu itu terbuka, jelas ya. Silakan. Al-kursiyu katsirun. Sahih. Pintu, paham sini? Mubtadanya kemasukan alif lam. Dan ini disebut ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang jelas. Paham ya? Kemasukan alif lam. Kalau nakirah sesuatu yang umum. Belum jelas, belum tentukan. Paham? Nah, sekarang berikan contoh mubtadanya dalam bentuk mudhof ilaih. Kalau barusan mubtadanya bentuknya kemasukan alif lam. Sekarang mubtadanya bentuknya mudhof ilaih. Silakan. Mudhof ilaih itu isim. Mudhof itu adalah isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Baitun, sandarkan kepada Muhammad, baitu Muhammadin. Paham? Baitu itu sebagai mudhof. Mudhof itu tidak boleh kemasukan alif lam dan tidak boleh tanwin. Dan mudhof ilaih harus kasrah dibacanya selamanya. Nah, silakan Pak. Kitabu Muhammadin jamilun. Kitabu Muhammadin jamilun. Sahih. Ahsan. Paham? Nah, silakan. Qalamu Abbasin maksurun. Sahih. Qalamu Abbasin maksurun. Sahih. Ahsan. Nah, silakan. Hakibatu Ali. Sahih. Hakibatu Hakibatu Ali. Hakibatu aliin. Ini bentuknya muannas ini. Bentuknya muannas. Perempuan. Hakibatu aliin. Apa? Bentuk pada khobar. Ini belum sempurna. Indah. Bagus. Apa? Ini muannas. Tambahkan ta marbutoh di ujungnya. Jamilatun. Jamilatun. Kenapa di sini ada ta marbutoh? Karena yang disempurnakannya muannas. Hakibatu aliin jamilatun. Paham? Khobar itu mengikuti mubtadanya. Apabila mubtadanya ini muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Harus perempuan. Paham ya? Ini lihat, mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar, laki-laki. Paham ya? Mengikuti. Paham? Khobar itu mengikuti mubtada. Nah, silakan contoh yang lain. Sayyaratu Idrisa. Sayyaratu Idrisa. Kan? Ini, lihat ini. Ini muannas atau mudzakkar? Sayyarah. Ini ada ta marbutoh di sini ujungnya. Muannas. Tanda muannas itu di ujungnya ada ta marbutoh. Berarti sayyaratu Idrisa
Apa tadi? Kabi? Kabi? Nah, kabiratun harus mengikuti. Paham? Dia khobar ini harus mengikuti mubtadanya. Apabila mubtadanya muannats, khobarnya juga harus muannats. Paham? Paham ya? Dia khobar itu mengikuti mubtada. Sayyaratu Idrisa kabiratun. Mobil Idris itu besar. Paham ya? Nah, ini mudhofnya, ini mudhof ilaih, dan sayyarah ini sebagai mubtada, kabiratun sebagai khobar, penyempurna kalimat sayyaratu Idrisa. Paham? Kalau sayyaratu Idrisa saja, ini kalimatnya belum sempurna. Naam. Silakan. Qamisun aliyin jamilun. Qamisu aliyin Jamilun. ahsan, barakallahu fik. Sahih. Naam. Silakan. Ghurfatu Muhammadin. Ghurfa muzakkar muannas. Maka khobarnya juga harus muannas. Ghurfatu aliyin harus muannas. Jamilatun. Paham? Ghurfatu aliyin jamilatun. Ahsanta, barakallahu fik. Naam, silakan Pak. Babul masjidun. Ingat, mudhof ilaih itu harus kasroh. Babul masjidin. Sahih. Babul masjidi. Babul masjidi. Masjidin kata mudhof ilaih mesti tanwin. Kalau itu tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, maka tidak boleh tanwin. Jadi alif lam sama tanwin itu tidak akan bertemu selamanya. Naam. Jadi Babul masjidi maftuhun. Paham ya? Kenapa di sini gak tanwin? Karena ada alif lam di sini. Alif lam sama tanwin tidak akan bertemu selamanya. Ada alif lam tidak boleh tanwin. Ya, dibuang alif lamnya harus tanwin dibacanya. Babul masjidi maftuhun. Ahsan. Barakallahu fik. Naam, silakan. Sajarah. Pohon. Sajaratu umaru. Umar ini mamnun sarf. Umaro. Ya. Kabiratun. Ahsanta. Sajaratu umaro kabiratun. Kenapa ini tidak ditanwinkan? Nanti kita akan pelajari, ya. Kenapa umaro ini tidak ditanwinkan? Sajaratu umarin, ya, enggak ditanwinkan, enggak dikasrohkan. Kenapa? Nanti kita akan pelajari, ya. Ya. Paham ya? Sajaratu umaro, ya. Kenapa agak tanwin, agak kasroh di sini? Insyaallah kita akan pelajari, ya. Insyaallah. Kabiratun. Ahsanta. Nah. Nanti kita akan jelaskan, ya. Kenapa di sini enggak kasroh? Kan kita disebutkan tadi bahwa mudhof ilaih itu harus kasroh. Kenapa di sini Umar ini tidak kasroh, dibacanya fathah? Sajaratu umaro kabiratun. Nah, kita akan pelajari insyaallah. Paham sini, ya? Nah, kita masuk ke pelajaran berikutnya, kelatihan berikutnya, ya. Kelatihan yang ke-7. Di pelajaran yang kelima, halaman 30. Latihan yang ke-7. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang al-munada. Mana hapus ini, ya?
Di latihan yang ketujuh ini kita akan pelajari tentang al-munada, yang dipanggil. Al-munada al-mufrad mabniun di sini kita akan belajar tentang al-munada al-mufrad, yang dipanggilnya mufrad, satu orang, ya, yang dipanggilnya satu orang, maka dia mabniun ala dhammi, dia ditetapkan di atas dhammah, dibacanya dhammah, nggak boleh tanwin. Contohnya apa? Ya Muhammadu. Pintam? Ini sebutnya munada yang dipanggilnya satu orang. Paham? Kalau dipanggilnya satu orang, maka dia didomahkan, tidak boleh tanwin. Paham? Ya Muhammadu, nggak boleh dibacanya ya Muhammadun. Ini tanwin, ini salah. Paham ya? Dibacanya domah, tidak tanwin. Tidak boleh tanwin kalau kemasukan harfu nida di sini. Yang artinya bimana antakula li sodikika ta'ala, kamu mengatakan kepada teman harfu nida, huruf panggilan, ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Sa'idu. Paham? Dibacanya dhammah, tidak boleh tanwin. Apabila yang dipanggilnya itu mufrad, satu orang. Paham? Yang kedua, al-munada al-mudhaf mansubun bil fathah. Apabila yang dipanggilnya itu mudhaf, yaitu disandarkan kepada isim yang lain, seperti Abdullah. Contohnya Abdullah, Abdullah. Ini isim yang disandarkan kepada isim yang lain, yang dipanggilnya itu mudhaf, Abdullah. Paham ya? Maka dia dipatahkan ketika kemasukan harfu nida ini. Contohnya apa? Ya Abdallah. Ininya di fathah. Kalau kemasukan ini, kemasukan huruf nida, ya Abdallahi. Pintum? Jadi apabila yang dipanggilnya itu mudhaf itu isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Kalau kemasukan ini harfu nida, ya, wahai, maka dia dipatahkan, ya Abdallahi, dibacanya Abdullah. Gak boleh ya Abdullah, gak boleh apa? Sini apa? Tanwin atau domah, gak boleh. Ya Abdullah, ini salah. Paham? Kalau yang dipanggilnya ini mudhaf. Paham sini? Dibacanya yang betul apa? Ya Abdullah. Kalau Rasulullah, siapa yang tahu? Rasulullahi, kemasukan huruf nida. Jadi apa? Ya Rasulullah. Ini jadi apa? Fathah. Kenapa? Karena kemasukan ini nida. Paham? Ya Rasulullahi, dibacanya fathah. Paham ya? Nah, jelas ya, kalau mufrad tunggal itu satu orang, maka dibaca dhammah, tidak boleh tanwin. Ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Sa'idu. Tapi kalau yang dipanggilnya itu mudhaf, itu isim yang disandarkan kepada isim yang lain, maka dia dipatahkan kalau kemasukan harfu nida, huruf panggilan. Ya Abdallahi, ya Rasulullahi. Paham? Nah, silakan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke latihan. Ya ayuhan nas itu. Ya ayuhan nas itu bukan.
ya, bukan mudhof. Maka dibacanya apa? Dhammah. Ya ayyuhan nasu, bukan mudhof. Nah. Ya Abdurrahman. Ya, ya Abu Bakrin. Ya. Ya Abdurrahman. Ya Abdurrahman. Nah, ya Abdurrahmani, ini mudhofnya. Paham ya? Jelas? Ini nggak boleh ditasjid ya. Ya, yang kalau dia yang dipanggilnya itu mufrad, satu orang. Boleh tasjid nggak boleh. Alasannya itu Muhammad itu. Muhammadun ya. Asalnya Muhammadun dibaca tanwin, ini baca tanwin. Muhammadun dibaca tanwin. Kalau kemasukan huruf nida ini jadi apa? Ya Muhammadu. Enggak boleh tanwin. Paham ya? Kalau yang dipanggilnya satu orang. Ya Muhammadu. Ini dibaca nih. Kalau kemasukan apa? Huruf nida. Paham? Nah, kita masuk ke latihan. Silakan, Pak. Yang nomor 7, latihan 7 dibaca. Muhammadun, Ya Muhammad. Lanjutkan, Pak. Silakan, masih. Khalidun, ya Khalidun. Sahih. Ustadun, ya Ustadu. Waladun, ya Waladu. Ya waladu. Ya Waladu. Pintu ada? Jadi al-munad al-mufrad yang dipanggilnya satu orang, maka dia didommahkan, tidak boleh tanwin. Nah, Iqra waktub ma'adab di awakhir kalimat. Bacalah dan tulislah disertai dengan memberikan harokat di akhir kata-kata berikut ini. Silakan Pak Dodo, silakan. Ya Aliyu. Nah, ya Aliyu, sahih. Nah, ini sebutnya al-munad al-mufrad yang dipanggilnya satu orang. Maka dia dibaca dhammah, tidak boleh tanwin. Silakan, Pak. Ya Abbasu. Sahih. Silakan lanjutkan. Syekhu atau syekhin? Ya Syekh. Enggak ada huruf nida, enggak ada nih. Yang berikutnya ya Sayyihu. Ya yang nih, yang sebelumnya. Sebelumnya Sayyihu. Dibaca tanwin atau enggak tanwin? Sayyihun. Nah, syekhun. Karena tidak ada yang menghilangkan tanwinnya, ya. Syekhun dibacanya kembali ke asal. Kalau tidak ada lam dibaca tanwin. Ahsan. Silakan, Pak. Ya Syaihu. Sahih, ahsan. Silakan al-akh. Mau? Enggak. Silakan. Ya Rajul. Ya rajul, sahih. Silakan. Ya. Ini nama orang ini. Ya di sini bukan harfu nida. Yasirun. Yasirun. Oh Yasirun. 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 Naam, sahih. Terus? Ya Ammar. Sahih, ya Ammaru, sahih. Fadhal. Dokturun. Naam, dukturun, sahih. Ya Dokturun. Naam, sahih. Paham? Jelas ya? Naam. Kita lanjutkan. Ke latihannya ke-8 di halaman 31. Iqra'il misal al-ati tsumma kawin. Baca contoh berikut ini kemudian kawin. Berikan gabungkan atau berikan sebuah jumlah. As'ilatan, pertanyaan. Pertanyaan mislahu, sepertinya musyiran yang menunjukkan ila suwari, kepada gambar-gambar at-taliyati berikut ini. Lihat ke gambar ini ya.
Ada pertanyaan di sini, kitab man hadza? Kitab siapa ini? Ini su'alun anil akil. Pertanyaan untuk yang berakal. Man, kitabun man hadza? Jawabannya apa? Hadza kitabu Muhammadin misalkan. Hadza kitabu Muhammadin. Ini bentuknya mudhof ilaih. Ya. Kitab ini disandarkan kepada man. Ini contoh mudhof ilaih. Kitabu man. Ini sandarannya pada man ini ya. Kitabu man, kitab siapa? Man artinya siapa? Man ini pertanyaan untuk yang berakal. Kitabu man. Di sini lihat di sini. Mudhof ini tidak boleh tanwin, kitabu. Ya, tidak boleh kemasuk alif lam juga. Dibacanya kitabu man hadza. Hadza ini kembali kemana? Ke kitab, ya, karena kitab ini muzakkar, maka menggunakannya isim isyarah hadza. Gitu? Kitabu man hadza, kitab siapa ini? Ini pertanyaan untuk yang berakal. Maka jawabannya hadza kitabu Muhammadin. Paham? Ini adalah kitab Muhammad. Paham? Paham di sini? Nah. Giliran siapa? Nah, silakan. Qalamu man hadza. Sahih. Qalamu man hadza? Jawabannya? Ada Hmm. Qalamu Bebas saja, silakan. Ali. Qalamu Ali. Ingat mudhof ilaih itu harus kasroh. Ali. So, Ali harus tanwin, enggak ada alif lamnya. Aliyun. Harus kasroh. Aliin, ya. Sahih. Qalamu man hadza, ya. Qalamu man hadza, hadza qalamu aliyin. Ali. Dibacanya ini kasroh tanwin. Kenapa? Karena tidak ada alif lam. Hadza qalamu. Ini mubtadanya hadza, khabarnya qalamu. Ini adalah maksudnya. Ini adalah pulpen Ali. Hadza qalamu aliyin. Paham? Nah, isim isyarah ini, lihat di sini. Isim isyarah ini apabila dia terletak di awal kalimat, maka dia mubtada. Otomatis kalau di sini ada mubtada, setelahnya apa? Khobar. Dan khobar harus domah. Maka kita baca domah di sini. Qalamu aliyin. Paham? Aliyin di sini kasroh, kenapa? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Nah, lanjutkan. Silakan, Pak. Qamisu man hadza. Sahih. Qamisu man hadza? Jawabannya? Hadza Yusufin. qamisu Man ada qamisu Yusufin. Yusufa. Insyaallah nanti kita akan pelajari ya. Kita yang pelajari. Kenapa sih ini mudhof ilaih itu dipatah, dibacanya patah? Kan tadi disebutkan mudhof ilaih itu kasroh. Kenapa di sini patah? Nanti kita akan pelajari. Nah, silakan. Baitu man hadza. Sahih. Baitu man hadza? Hadza baitu aliyin. Sahih. Hadza baitu aliyin. Ahsanta. Masyaallah. Barakallahu fiik. Naam. Silakan. Silakan. Apa ini artinya? Sarirun. Sariru man hadza? Hadza sariru. Hadza sariru aliyin. Ahsanta. Barakallahu fiik. Pintam? Paham ya di sini ya?
Nah, kita masuk ke latihan 9. Ya. Iqra, Pak, baca. Ismun. Ismun. Ismu. Ismu ini sebagai mudhaf, al-walad sebagai mudhaf ilaih. Ismul waladi. Sahih, ismul waladi Ismu waladi. Muhammadun. Muhammad. Ismu waladi Muhammadin. Nah, Muhammadin. Muhammadun ini sebagai apanya? Khobar. Dan khobar dhammah. Ya. Lanjutkan. Wasmul baik Bin. binti Sahih. Zainabun. Zainabu. Zainabu. Kenapa di sini gak tanwin Zainabu? Karena perempuan. Sahih, nama perempuan. Ahsan, tabarakallahu fik. Di sini kita akan pelajari tentang hamzatul wasl. Hamzatul wasl. Hamzatul wasl. Ini hamzah di sini tidak diucapkan. Ingat di sini, lihat. Fokus ini. Banyak sekali ya pembelajarannya. Ini ismu walad, ismu waladi Muhammad. Ya. Ismu ini sebagai mudhaf ya. Ismul walad disandarkan kepada walad. Ismul waladi, walad ini sebagai mudhaf ilaih. Dan ismu ini sebagai mubtada karena apa? Karena dia terletak di awal kalimat. Kalau isim ini terletak di awal kalimat, maka dia sebagai mubtada. Jadi sifat mubtada kalah sama sifat mudhaf di sini ya. Ya. Ismul walad. Ini apa? Mudhafnya al-walad, mudhaf ilaih. Dan ismu ini sebagai mubtada. Khobarnya mana? Muhammad. Jadi otomatis ada mubtada, ada khobar. Paham? Nama anak kecil itu adalah Muhammad. Maksudnya gitu. Paham? Ingat di sini mubtada harus dhammah. Harus dhammah. Dan khobar juga harus dhammah. Kenapa di sini baca tanwin? Karena tidak ada alif lam. Paham? Paham ya sini? Di sini kita akan mempelajari tentang hamzatul wasl. Hamzatul wasl itu hamzah yang bisa bisa diloncati, tidak dibaca. Di sini hamzatul waslnya dia bisa tidak diucapkan, tidak dibaca apabila bersambung dengan kata yang sebelumnya. Sini, misalkan wau, was. Maka bacanya boleh apa? Boleh wa ismu, boleh. Atau apa? Wasmu langsung. Karena ini hamzah wasl. Boleh tidak dibaca apabila dia bersambung dengan kata yang sebelumnya. Wasmul dibacanya. Ya? Paham ya? Asal katanya kan ismu ya, ismul. Karena ini hamzah wasl, boleh dia diloncati. Kalau ada kata sebelumnya. Contohnya wau, wasmul. Paham? Ini sebutnya hamzah wasl. Yang tidak ditulis di atasnya apa? Ini alif atau ini. Oh, ini hamzatul qat'i namanya. Harus dibaca ini mah. Pintum? Kalau hamzah wasl tidak ada hamzah ini. Tidak ada alif di sini ya. Paham ya? Nah. Ya, tidak ada alifnya ya. Kalau hamzah wasl, maka dia boleh dibaca langsung wasmu atau waismu. Tapi kaidah yang benar, kalau ada sebelumnya huruf wau atau yang lain, maka dia diloncati boleh.
Tidak dibaca. Nah, wasmul waladi Muhammadun. Paham sini? Karena ini sebutnya hamzatul wasl. Hamzatul wasl itu tidak ada alif di sini ya. Tidak ada alif di sini ya. Baik di atasnya maupun di bawah. Di bawah. Kalau ini sebutnya hamzatul qat'i. Paham ya? Ini bedanya ini ya. Kalau hamzatul wasl gak ada alifnya di atas atau di bawahnya. Kalau hamzatul qat'i ada alifnya. Yang ini. Paham? As ya. As kalau Islam, Islam. Islam ini ada alif yang di bawahnya, maka harus dibaca Islam. Paham? Ini sebutnya hamzatul qat'i, harus dibaca. Tidak boleh dilewati. Kalau hamzatul wasl boleh dilewati. Kalau sebelumnya ada huruf. Paham ya? Boleh dibacanya wa ismu, boleh. Boleh juga wasmu dilewati alifnya. Hamzah wasalnya. Paham ya? Nah, silakan. Ya, ismul mudarrisi sahih. Naam, ismul mudarrisi Hamidun. Terjemahkan. Nama guru itu Sahih. Hamid. Sahih. Ismul mudarrisi Hamidun. Sahih. Masmul mudiru. Mudir ini sebagai mudhof ilaih. Masmul mudiri. Sahih, ahsanta. Apa artinya? Siapa? Siapa nama Pembina. Nah, pembina itu? Nah, pembina. Paham ya? Boleh disambungkan masmul kan gitu kan? Boleh masmu, boleh maismu. Masmul mudir. Kalau sebelumnya ada huruf ini, ada huruf istifham atau harfur atop, maka boleh ini hamzah wasalnya dilewati, tidak dibaca. Boleh masmul mudiri. Paham ya? Boleh juga maismul mudiri, boleh ya. Tapi kaidah yang benar, kalau ada huruf atau kata sebelumnya, sebelum hamzah wasal, maka boleh dilewati. Tidak diucapkan ya. Masmul mudiri. Paham ya? Hukum masalahnya kan apa ya? Hukum masalah ini ismul mudiri. Ini ismu disandarkan kepada mudir. Ismu sebagai mudhof, an mudiri mudhof ilaih. Paham? Ma ini istifham, harfu istifham. Kata tanya. Siapa namamu? Sampai nama pembina itu. Nah. Silakan, Pak. Ibnun. Ibnu Khalidi Sahih. Ibnu Khalidin. fil madrasati. Sahih. Terjemahkan dulu. Anak Khalid di sekolah. Sahih. Wa ibnu Hamidin Sahih. fil jami'ati. Ahsan, barakallahu fiik. Terjem. Dan anak Hamid itu di dalam jamaah Universitas. Ahsan. Naam. Naam. Silakan Pak Dodo. Ibnul mudarrisi Sahih. fil fasli. Sahih. Terjemahkan dulu. Anak guru itu di kelas. Sahih. Aina nul mudiri Aina ibnul mudiri. Naam. Aina apa artinya? di mana? Di mana? Di mana ruangan? Aina ibnu. Di mana anak Pembina. Naam. Di mana anak pembina itu? Paham? Naam. Kita lanjutkan. Sampai jam berapa sekarang? Jam 1.54. Gimana terus? Terus? setengah 3. Setengah 3. Masya Allah, barakallahu fikum.
Lanjut, iqra ma yali mura'iyan qawaidan nutqi hamzatul wasal. Baca sebagai berikut, mura'iyan untuk menjaga, penjagaan kepada kaidah-kaidah ketika membaca hamzatul wasal. Jadi sini kita akan belajar atau melatih tentang membaca hamzatul wasal. Ya. Nah, silakan. Ibnu Muhammadun. Ibnu itu mudhof. Muhammad mudhof ilaih. Muhammadin. Sahih, ahsanta. Ibnu Muhammadin. Sahih. Fil Iraqi. Naam. Sahih. Naam. Wa ibnu. Tadi apa? Kalau ketemu sama wabnu Hamidun. mudhof ilaih. Hamidin. Fil Hindi. Sahih, ahsanta. Ulangi lagi dari awal. Ibnu Muhammadin. Fil Iraqi. Sahih. Wabnu Hamidin fil Hindi. Sahih, ahsanta. Terjemahkan. Anak Muhammad Di Irak. Sahih. Dan anak Hamid di India. ahsanta, barakallahu fiik. Naam, silakan, Pak. Raja Ibnu Tabibi. Sahih, kharaja ibnu tabibi, kharaja ibnu tabibi. Sahih. Minal baiti. Sahih, ahsanta. Ini kharaja apa artinya kharaja? Keluar. Telah keluar, ahsanta. Kharaja ini fi'il lah. Fi'il. Telah keluar siapa? Anak dokter. Dari rumah, ahsanta. Ini sebutnya jumlah apa ini? Kharaja ibnu tabib. Ahsanta, jumlah fi'liyah. Ya. Tadi sebutkan kan jumlah itu kalimat itu ada dua jenis. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Ini latihan kedua ini disebutnya jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il. Kharaja itu fi'il. Maka apabila kalimat tersebut diawali dengan fi'il, maka dia disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu butuh kepada dua rukun. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il. Ya. Ini merembet ke sini ya. Sekarang jumlah apa? Fi'liyah kan? Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah apa? Wahyal jumlatu allati tabtadi'u bi fi'lin. Jumlah fi'liyah itu adalah jumlah atau kalimat yang diawali dan fi'il. Bedanya tadi dengan jumlah ismiyah kan? Jumlah yang diawali dengan fi'il itu jumlah fi'liyah. Fahiya tahtaj ila ruknaini. Jumlah fi'liyah juga ini butuh kepada dua rukun. Ya, sama dengan jumlah ismiyah. Ya. Kalau jumlah ismiyah itu butuhnya kepada mubtada dan khabar. Kalau jumlah fi'liyah butuhnya kepada fi'il dan fa'il. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il. Gak mungkin suatu pekerjaan tidak ada yang
melakukannya, tidak mungkin. Paham ya? Pasti ada yang melakukannya. Paham? Jadi jumlah fi'liyah itu butuh kepada dua rukun. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il, itu pelaku. Paham? Fi'il itu kata kerja, fa'il pelaku. Otomatis harus ada yang melakukannya. Contohnya di sini apa? Kharaja. Kharaja fi'il. Paham ya? Tanda fi'il itu apa? Mabdun al-fati, tetap di atas fathah. Kharaja dibacanya. Kharaja, dhahaba, jalasa. Paham ya? Ini disebut fi'il. Apabila fi'il ini di awal kalimat, maka dia disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah butuh kepada dua rukun. Pertama fi'il, kedua fa'il. Kharaja ini fi'ilnya, kemudian ibnunya sebagai fa'il, pelakunya ibnu tabib. Paham belum? Dan fa'il yang dilihat di sini, fokus. Dan pelaku itu harus dhamma dibacanya. Paham? Fa'il itu, pelaku itu harus dhamma dibacanya. Kharaja ibnu. Belum? Kharaja ibnu. Pelaku itu harus dibacanya dhammah. Faisalun. Terjemahkan dulu, ismul muhandisi Faisalun. Nah, nama insinyur itu adalah Faisal. Nah, kemudian tadi apa? Kalau ada huruf sebelumnya, maka boleh juga apa? Hamzahnya dilewati. Hamzah wasalnya dilewati. Wasmut tabibi mas'udun sahih. Terjemahkan. Dan nama tabib apa? Dokter itu adalah Mas'ud. Paham ya? Ahsan. Naam, silakan nomor 5, Pak. Ma ismu rijalu. Ini boleh disambung ini. Boleh disambung karena hamzah di sini hamzah wasal. Mas. Masmul rijalu. Bukan rijal. Ini mufrad. Masmul rajul. Rajuli. Naam, sahih. Masmur rajuli. Tarjim? Siapa nama lelaki itu? Ahsanta. Barakallahu fiik. Naam, silakan nomor 6. Al-akh. Ibnu man anta. Sahih. Anabnu wazir. Anabnul Waziri. Naam, sahih. Anabnul waziri. Anabnul waziri. Sahih, ahsanta. Tarjim. Anak siapa kamu? Sahih. Saya anak wazir. Wazir menteri. Oh, Wazir menteri, ahsanta. Wazir Luhut. Naam. Pemta ya. Naam. Ada pertanyaan dulu di sini sebelum kita masuk ke kata-kata yang baru, kosakata yang baru. Sudah paham ya? Naam, kita lanjut. Lanjut ke al-kalimatul jadidatu. Ya? Kata-kata yang baru. Nah, di sini kita mendapatkan kata ar-rasulu. Ar-rasulu. Silakan bikin ke jumlah mufidah ar-rasulu. Bikin menjadi kalimat yang sempurna. Ar-rasulu itu kan kalimat yang belum sempurna. Maka sempurnakan ini kalimatnya. Silakan. Mau dijadikan mudhof ilaih, mau dijadikan apa? Dihiasi dengan alif lam, silakan. Ar-rasulu. Ismul rasuli Muhammad. Ahsanta. Ismur rasuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Naam, silakan. Al-Ka'batu. Sempurnakan kalimat tersebut.
Al-Ka'batullahi. Al-Ka'batu, Ka'bah itu kalau besar Baitullahi, ahsanta. Al-Ka'batu Baitullahi, ahsanta, barakallahu fik. Atau besar, Al-Ka'batu kabiratun. Naam. Silakan. Al-ismu boleh dijadikan mudhaf, boleh disandarkan kepada isim yang lain, berarti dibuang apanya? Alif lamnya kalau dia sebagai mudhaf. Ismu. Naam, ismul sandarkan kepada isim yang lain. Mudarrisi. Ismul mudarrisi siapa? Hamidin. Khobar Rosdomah. Hamidun. Ismul mudarrisi Hamidun. Nah, nama guru itu adalah Hamid. Ahsanta. Ismul mudarrisi Hamidun. Ahsanta, barakallahu fik. Sekarang al ibnu boleh disandarkan ibnu juga kepada isim yang lain, boleh. Anak siapa? Ibnu Ustadu. Mudhaf ilaih harus selalu ingat. Ibnul Ustadi. Ibnul Ustadi siapa? Itu kalimatnya belum sempurna. Nah, bebas saja, silakan. Nama guru itu Masya Allah, Iwan. Naam, ahsanta. Masya Allah. Naam, silakan. Al-amu. Apa arti armu? Paman. Ya, kemarin sudah kita singgung ya, amu, perbedaan amu sama amun sama kholun. Ya, artinya paman. Kalau amun itu paman saudara bapak. Kalau kholun paman dari saudara ibu. Ya. Kalau amun ini saudara dari bapak, kalau kholun saudara dari ibu. Yang artinya sama, paman. Paman. Jadi ada perbedaan kalau di Arab ya. Ada perbedaan. Amun ini paman saudara bapak. Kalau kholun paman dari saudara ibu. Ini perbedaan. Nah, silakan al-amu. Paman itu ini belum sempurna kan? Atau telah pergi atau telah keluar, tadi sudah kita singgung fi'ilnya. Bisa dibikin jumlah ismiyah, bisa juga dibikin jumlah fi'liyah. Silakan. Misalkan paman itu telah pergi ke pasar tadi. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Zahabal ammu ahsanta ila suki. Zahabal ammu ila suki. Paman itu telah pergi ke pasar. Ahsanta. Barakallahu fik. Nah, sekarang al-khalu sama artinya paman, cuman al-khalu itu dari saudara ibu. Nah, silakan. Gimana? Nah, kharajal khalu min dari masjid, dari rumah, silakan. Nah, minal masjidi ahsanta. Ini kharajal khalu minal masjidi ahsanta. Barakallahu fik. Sekarang al-haqibatu boleh dijadikan mudhaf ilaih, boleh. Boleh juga muhalla bil alif hasil dengan alif lam mubtadanya, boleh. Silakan. Artinya apa nih, Pak? Ya? Artinya apa nih? Tas.
Al-haqibatu artinya tas. Boleh disandarkan kepada isim yang lain, boleh. Misalkan tas Muhammadin atau tas itu bagus. Al-haqibatu hamidun. Nah, kalau dimudhofkan dia tidak boleh kemasukan alif lam. Oh. Haqibatu Hakibati Muhammadin. Itu salah. Hakibati Muhammadin. Hakibatu Muhammadin. Jamilatun. Sahih. Itu betul sekali. Hakibatu Muhammadin jamilatun. Itu disandarkan. Boleh juga gak disandarkan. Al hakibatu jamilatun. Tas itu bagus. Kalau disandarkan pada Hamid, Hakibatu Hamidin, tas Hamid jamilatun, bagus. Paham? Nah, bisa kedua-duanya boleh. Ya. Nah, silakan. As-sayyaratu. Dibuang alif lamnya kalau dimudhofkan. Dimudhof itu tidak boleh kemasukan lam, tidak boleh tanwin. Kalau dia dimudhofkan, disandarkan kepada isim yang lain. Sayyaratu. Fatimah itu dia termasuk mamnun shorof, maka dia dijarkan atau dimudhof ilaihkan dengan fathah. Fatimata. Sayyaratu Fatimata. Naam, sahih. Santai. Sayyaratu Fatimata. Ya, mudhaf ilaihnya fathah. Jadi datun. Ini khobarnya. Khobar. Ini mubtadanya. Paham? Ini mudhaf ilaih. Sayyaratu Fatimata jadidatun. Ahsanta. Ya, kita sudah pelajari ya. Fatimah itu termasuk nama perempuan. Dan nama perempuan tidak boleh tanwin. Ini disebutnya mamnu'un shorof, dilarang tanwin. Nanti kita akan bahas ya, apa itu mamnu'un shorof. Nah. Jadi ada PR ya. Yusufa, Idrisa, kenapa mudhaf ilaih ini dibaca fathah, kemudian Fatimata tidak kasroh kan? Nanti kita pelajari insyaallah. Nah, lanjutkan ke kalimat asyari. Syari itu jalan. Jalan. Silakan. Asyari'u tawilun. Sahih, jalan itu panjang. Ya. Sahih. Jalan kaki tapi jalan. Jalan ini. Ya, jalan apa ini namanya? Raya gitu Mas. Nama jalannya? Ya karena ada alif lam kan isi. Nama jalan apa ini? Ini jalan apa namanya? Jalan Ukhuwah misalnya. Jalan Ukhuwah misalkan ya. Ini jalan Ukhuwah. Ya, nama jalan apa? Pokoknya jalan bisa jalan raya, bisa jalan jalan untuk jalan gitu. Nah. Silakan, selanjutnya muglak. Muglak itu tertutup. Al-masjidu mughlaqu. Sahih, Mughlaqu. Enggak ada lam itu, enggak ada lam. Al-masjidu Mughlaqin. Tadi betul dhammah, cuman dibacanya tanwin, dibaca tanwin karena dia khobar. Al-masjidu Mughlaqun. al-masjidu mughlaqun. Ingat khobar itu harus nakirah ya. Nakirah itu tidak kemasukan alif lam. Lihat di sini.
Al baitu jamilun misalnya. Ingat, khobar itu harus nakiro ya. Nakiro itu tidak kemasukan alif lam. Saya kepisahkan. Ini khobarnya sini. Insyaallah. Jamilun. Ingat, khobar itu tidak boleh kemasukan alif lam dan dibacanya tanwin. Paham ya? Al baitu jamilun, rumah itu indah. Tapi kalau di sini salah baca, ini dimasukkan alif lam di sini. Al jamilunnya dibaca al jamilu. Ini kalimatnya udah sempurna belum? Belum. Al baitul jamilu. Jadi gimana artinya? Ini jadi sifat bukan khobar. Rumah bagus itu. Rumah yang bagus itu butuh khobar lagi di sini. Paham? Kalau di sini kemasukan ilam, maknanya dia jadi berbeda dan bentuk kalimatnya belum sempurna kalau gini. Jadi maknanya rumah yang bagus itu apa? Besar, bait, jauh. Paham? Ini bukan khobar lagi, ini sebagai pasif sifat. Sifat dari bait. Itu mubtada di sini. Butuh kepada khobar lagi kali ini. Belum sempurna. Tapi kalau ini dibuang alif lamnya di sini, kalimatnya udah sempurna belum? Kalau gini? Sudah. Rumah itu bagus. Paham? Maka ini menjadi apa? Menjadi khobar, bukan sifat. Paham? Ini bedanya alif lam. Ya, al baitu jamilun, rumah itu bagus. Tapi kalau al baitul jamilu, rumah yang bagus itu apa? Butuh lagi apa? Butuh lagi khobar. Ba'idun jauh. Ini khobar. Ini menjadi sifat. Paham? Jadi mubtada itu harus nakirah, tidak ada alif lamnya. Ini. Jamilun. Al masjidu muglakun. Dibaca tanwin. Nakirah, ini khobarnya, ini mubtadanya. Paham? Kalau kemasukan alif lam gimana? Al masjidul muglaku ba'idun jauh ya. Masjid yang tertutup itu Jauh. Pintu? Ini belum sempurna kalau gini. Tapi kalau dibuang alif lamnya, kemudian ditanwinkan ininya, maka kalimatnya sudah sempurna. Masjid itu tertutup. Lanjutkan kalimat tahta. Al-haqibatu tahtal maktabi. Sahih, al-haqibatu tahtal maktabi. Ahsan, tabarakallahu fik. Silakan kalimat selanjutnya, kata selanjutnya, hunaka. Di sana. Di sana. Hunaka di sana, huna di sini. Huna di sini, hunaka di sana. Tahta tadi ada Pak? Ya? Tahta. Tahta di bawah. Silakan. Hunaka di sana. Al-qalamu hunaka. Al-qalamu hunaka. Sahih. Pulpen itu di sana. Atau al-qalamu al-maktabi hunaka. Ya. Pulpen itu di atas meja di sana. Ahsanta. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan di pelajaran yang kelima ya. Pembahasan tentang apa? Mudhaf ilaih. Ingat ya, mudhaf itu adalah setiap isim yang disandarkan pada isim yang lain.
Mudhof ini mengkasrokan isim setelahnya. Ya, mudhof ini mengkasrokan isim setelahnya. Dan yang dikasrokan itu sebut apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, di mudhof itu tidak boleh kemasukan alif lam dan tidak boleh tanwin. Nah, baca terakhir, Pak, silakan. Sayyaratu mudarisi. Sayyaratu baca itunya apa? Yang bawahnya. Sayyaratu adalah tanda panahan di bawah. Yang ke bawah itu? Nah, sayyaratu sebagai mudhof, al-mudaris. Nah, pendom. Nah, sayyaratu sebagai mudhof karena dia sandar kepada al-mudaris. Al-mudaris sebagai mudhof ilaih. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan di pekan-pekan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.